dompetnya terkena link phishing ya, saran saya Anda masuk ke penambangan, klik MyNet ya. Lalu ke daftar periksa MyNet di sini, klik, dan Anda silakan buat dompet baru. Simpan prasa sandinya, lalu Anda silakan salin dan tempelkan di konfirmasi dompet Anda ini ya. Langkah demi langkah selesaikan sampai tuntas, sampai selesai sampai nomor 9 ya. Nanti nomor 9 ini dompet kita yang lama masih tertera di sini, tetapi pada saat migrasi kedua akan berubah dengan dompet yang baru. Ingat ya, jadi harus diisi. Kalau Anda yang yang dompetnya sudah diketahui orang prasa sandinya, ya sulit lagi ya, kita mau pakai lagi juga tetap jebol juga. Kalau kita isi koin beli di market tetap akan habis. Saran saya buat dompet baru ya, untuk bisa Anda mendapatkan koin Pi di migrasi kedua, karena masih ada migrasi kedua ya. Di sini kan migrasi pertama kan sudah pindah, nanti ada migrasi kedua yang akan masuk lagi dari keseluruhan koin kita ini, kita dapat klaim berapa. Nah, migrasi kedua itu yang kita selamatkan masuk ke dompet yang baru. Jadi ada teman saya tadi itu, dia mengalami namanya kehilangan koin yang barusan dia beli di saya ya. Barusan berapa hari yang lalu lah, sekitar 200 koin belinya. Tapi hilangnya itu 100 koin yang hilangnya, 100 lebih. Jadi masih ada 80, saya suruh pindahkan ke dompet yang lain, dompet istrinya yang sudah aktif, yang belum pernah kena link phishing. Jadi itu saran buat teman-teman pionir di seluruh Indonesia supaya berhati-hati. Banyak sekali modus di luar sana ya, yang menggunakan segala macam cara untuk bisa mendapatkan koin P Anda. Dengan cara menyebarkan informasi di mana Anda bisa dapatkan pencairan sampai 5 juta per koin. Akhirnya ujung-ujung disuruh isi yang namanya blanko ya, form, ada kolom prasa sandi ditempelin di situ, Anda isi. Kalau kita yang pionir awam maka jebol ya, karena prasa sandi itu ibaratnya hidup dan mati kita di dalam project Pinetok ini. Kalau prasa sandi diketahui orang ya pasti ada penyesalan, ada kehilangan koin ya. Sudah banyak korban kehilangan koin di seluruh Indonesia, mungkin bisa jutaan orang yang terkena yang namanya link phishing. Jadi harap berhati-hati ya. Dan juga sobat pionir, kali ini saya akan bahas menyangkut salah satu akun ya di Facebook. Ini kalau Anda tahu namanya Kosashi Nakamoto ya. Ini akun ini lagi lagi tenar-tenarnya ya. Jadi ada postingan itu sekarang si Fauzan Ibo digodok habis-habisan. Kasihan nasibnya. Tapi memang benar sih. Benar juga ya kata Kosashi ini ya. Memang akun ini ya akun anonim lah ya. Tetapi lucu juga ya. Ada postingan tadi itu yang ini. Ini ya. Terkhusus untuk para pionir member Fauzan Wibowo yang kini terancam akan dibekukan akunnya detik-detik pertama. Ini kalau orang awam yang baca ini sakit hati, apalagi member Fauzan ya. Izinkan saya untuk membantu edukasi supaya masa depan kalian bisa diselamatkan, masa depan penambangan kali ya. Kita klik. Jadi ada komentar dari salah satu member PTN, Johan Ali. Kesalahan Fauzan, bukan member ini ya. Iya, member daripada si Fauzan namanya Johan Ali. Jadi dibalas sama Kosashi Nakamoto nih. Kesalahan Fauzan Wibowo itu bukan berdasarkan keyakinan saya, tetapi berdasarkan bukti yang valid bahwa beliau menghimpun dana masyarakat secara ilegal melalui modus biaya pendaftaran nomor antrian pencairan sebesar 500.000 kepada antrian pencairan. Jadi himpun dananya itu sebesar 500.000 kepada 10.000 member ya. Memang itu saya nggak tahu betul nggak 10.000 member ya.
Kalau 10.000 member beliau dapat itu si Fauzan ya kaya mendadak dia 5M ini. Dr. Nicholas juga sudah melarang adanya pembayaran fiat dengan alasan apapun selama fase enclosed mainnet ya. Benar, memang itu sudah dihimbaukan. Pernah satu postingan itu ada di Beranda Pi Network, cuman kalau bagi kita yang nggak ngerti bahasa Inggris pasti akan bingung-bingung ya. Tetapi kalau saya pernah baca, memang jelas dilarang menghimpun dana ya dalam bentuk apapun mengatasnamakan Pi Network, koin Pi, dan juga ya mengatasnamakan nilai Pi ya, yaitu GCP. Bahaya ya, itu sangat fatal. Jadi itu sesuatu yang dilarang oleh Kortim. Anda boleh cari tahu lah referensi itu. Ya, nanti Anda cari tahu apa yang dilarang sama Kortim itu penghimpunan dana. Siapapun yang menghimpun dana untuk mendapatkan uang dari member Pi Network ya, itu suatu saat akan diurus sama Kortim dan akan benar-benar dipidana ya Sobat Pionir. Pelaku utamanya itu akan dipidana. Karena ini menyangkut perusahaan loh. Menyangkut perusahaan, menyangkut Pi Network ini, dunia ini Sobat Pionir. PT perusahaan daripada Pi Network ini sudah mendunia. Saya bukan ngomong PT, nggak tahu namanya di Palo Alto sana. Ya, kalau platformnya kan Pi Network, kemungkinan ya tetap ya di sana ada PT juga kali ya, Nicholas punya. Mungkin semacam badan hukum lah. Pasti akan, kalau sampai ke tangan mereka terjadi yang namanya pengumpulan dana dari perusahaan ini, orang ini akan diurus. Mereka sudah ada tim apa ya? Di setiap negara itu ada namanya moderator. Mereka tahu lah moderator itu, si Fauzan itu mereka sudah tahu. Otomatis si Fauzan itu, si direktur daripada PTNS itu sudah masuk namanya di sana, di apa namanya, di Palo Alto sana, termasuk deretan pionir yang melakukan penghimpunan dana. Jadi kemungkinan besar akunnya Pak Fauzan nanti itu dan turunan ke bawah bisa aja diblokir Sobat Pionir. Tapi kalau si siapa namanya ini, si Kosashi Nakamoto, dia ngomongkan hanya sebagai ibaratnya untuk cerita-cerita aja gitu ya, hanya untuk bisa bikin lelucon aja di sosial media ya, untuk bilang dia berhubungan dengan Nicholas Kokalis. Saya rasa nggak juga ya, cuman ya biarin aja, yang penting ya jangan ada pengumpulan dana ya. Kalau mau bikin game-game kayak macam itu, aplikasi yang dibuat sama Kosashi itu silakan. Itu ya nggak masalah ya, intinya jangan kumpul dana ya. Jadi GCP yang dijalankan sama si Kosashi Nakamoto ini sebenarnya khusus mau ledekin si kaum GCP itu, si Nonce sama si Doris. Cuman banyak pionir awam tentang GCP, mereka ikut sama si Kosashi Nakamoto. Ya nggak apa-apa lah, terserah kalian. Intinya GCP nggak bisa dicairkan ya. Ya lanjut. Jadi sama sekali tidak ada hubungan dengan apa yang Fauzan benar-benar bisa mencairkan. Karena tetap saja yang disuruh membuka Web3 untuk pencairan adalah Dr. Nicholas, bukan Fauzan. Jadi di sini ya menyangkut Web3 itu ya, Pi Network sudah termasuk Web3 sekarang, karena ya Web3 Pi Network ini masih kecantol dengan Web 2-nya Google gitu, masih pakai Google ya, Google untuk bertransaksi di bursa atau dimanapun masih pakai. Sekarang lagi dalam tahap pengerjaan domainnya, domain Pi. Otomatis nanti kalau sudah jadi domainnya itu yang menjadi dasar dari setiap Web3 daripada Pi Network. Jadi semakin banyak masyarakat di dunia menggunakan domain .pi, maka semakin besar ya Web3 dari Pi Network dikenal oleh dunia. Jadi kalau Anda belum paham namanya domain .pi itu, Anda akan tersesat. Jadi Web3 Pi Network itu sudah berjalan ya sekarang, tapi masih kecantol dengan Web 2 Google.
Kalau nanti sudah ada domainnya 30 ribuan depth itu ya, seandainya ada 1000 depth yang diluncurkan nanti, otomatis nggak bakalan pakai .com lagi, akan pakai domain.pi. Saya juga udah buat domain, saya punya domain sendiri ya, bayar 10 koin pi. Domain saya ada 2 ya, ada 2 yang saya bayarkan, ada Pi Market Indonesia dan ada juga yang namanya Picex namanya ya, PDC Pdcex. Saya sudah buat domain saya itu. Suatu saat kalau saya bangun perusahaan, otomatis saya gunakan domain tersebut untuk kecantol dalam Web3-nya Pinetwork ya. Jadi teman-teman yang belum paham Web3, silahkan Anda belajar di YouTube ya. Web3 itu ada banyak ya, golongan-golongan Web3 itu ada. OKX punya Web3 sendiri ya, BNB juga lagi bangun Web3-nya, banyak Web3 ya. Tapi Pinetwork sendiri lagi bangun Web3-nya, yaitu domain.pi yang sekarang lagi dikerjakan untuk bisa mencantolkan aplikasi-aplikasi yang dibuat di Pi-Apps dan juga di development yang ada di Pi browser kita. Jadi suatu saat kalau kita browsing di dalam Pi browser itu, kita nggak browsing lagi, kita nggak cari lagi di Google, otomatis kita terhubungnya di domain.pi-nya Pinetwork. Ya nanti tergantung perusahaan apa yang kecantol di situ. Makanya dibuatlah yang namanya dApps itu, tujuannya ribuan bahkan jutaan ya pengusaha besar akan masuk, pengusaha kecil, pengusaha besar, atau pebisnis atau orang IT akan masuk bekerja sama dengan Pinetwork. Itulah tujuan besar Pinetwork. Makanya teman-teman yang nggak paham tentang proyek Pinetwork ya, teman-teman akan terjebak dalam kesesatan seperti yang dibuat oleh GCP dan juga si Pauzan itu ya. Jadi domain.pi ini lagi dikerjakan, kita dukung aja ya Sobat Pionir. Nah, nggak apa-apa, iuran dana ikhlas ini katanya John Ali ya. Dan bahkan kalau pengen diminta akan dikembalikan utuh, nggak mungkin ya. Dan sampai sekarang Pak Fauzan masih komit membimbing membernya, kasih edukasi tentang Pi. Ini sebuah perjalanan panjang, bos, 24 edukasi GCP, edukasi membedakan nilai Pi di Pi browser dengan yang ada di bursa, itu kan pebodohan dari si Fauzan. Itulah akibat turunannya dari sini itu munculkan platform-platform gak jelas ya. Terus kata Kosasi di sini, masalahnya bukan pada ikhlas atau tidak ikhlasnya kalian, tetapi pada etika perusahaan yang dilangkahi oleh Saudara Fauzan Wibowo. Beliau menghimpun dana pionir tanpa resmi izin daripada pemilik Project Pi. Benar itu ya, mengumpulkan dana menggunakan koin, menggunakan nama Pinetwork itu berbahaya ya. Si Fauzan itu sudah masuk namanya di Palo Alto sana. Suatu saat kalau Pinetwork mau tuntut si Fauzan, kena si Fauzan, bisa dipenjarakan, bisa kena pasal berlapis dari Amerika sana ya. Hati-hati kau Fauzan ya, kau himpun dana, kau namamu udah masuk di Palo Alto sana itu ya, salah satu pionir yang menghimpun dana. Karena Pinetwork sudah melarang perusahaan apapun yang mengumpulkan dana mengatasnamakan Pinetwork dilaporkan. Jadi nama Anda itu sudah dilaporkan. Mungkin akun penambangan Anda sudah dilaporkan ke Palo Alto sana, ke ke perusahaan Pinetwork. Hati-hati kau Fauzan, apalagi member-membernya di bawah. Ya. Kalian ini nggak main otaknya ya. Apa yang ngomong sama Kosasi ini benar, memang benar itu. Saya bukan dukung Kosasi ya. Kosasi ini kan akun, saya nggak kenal akun apa nih, saya nggak tahu juga ya. Intinya Sobat Pionir ya, nama si Fauzan itu sudah masuk di Palo Alto. Tinggal tunggu aja nanti ke depan ya. Kalau Pinetwork sudah besar, itu akan dituntut dia, itu si Fauzan. Akan kena pasal berlapis dari Amerika. Ya, bahaya Fauzan itu. Hati-hati. Itu kasus di Cina kan sudah kena itu ya. Yang menggunakan GCP membuat multi level itu. Kamu nggak tahu ya teman-teman Pionir. Kasus di Cina sana sudah sampai marak itu ya. Pinetwork bilang saya nggak tahu apa-apa, mereka buat sendiri perusahaan lalu mengumpulkan uang-uang untuk masuk dalam multi level itu ya, yang beratasnamakan GCP untuk mengumpulkan dana atau itulah kerjanya di Cina. Makanya nama Pinetwork di Cina jadi buruk.
gara-gara kayak model-model si Fauzan ini. Ya hati-hati kalian ya. Saya sudah bilang ya, kalau mau jual beli koin aja, asal jangan nipu. Tapi kalau kamu sudah dirikan perusahaan, baru kamu ngumpulin uang member, itu berbahaya. Ya tidak tanpa seizin Kortim, kamu itu dipidana Fauzan ya. Kalau cuma memimpin, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Fauzan sudah mencatut nama Dr. Nicholas untuk kepentingan pribadinya. Benar itu, ulang-ulang dia katakan sudah bekerja sama dengan P-Network katanya. Mana buktinya? Bahaya kok Fauzan. Kecuali jika Anda tahu persis ada berapa saldo iuran dana pionir di rekening Fauzan saat ini dan sudah digunakan untuk apa saja dana tersebut. Barulah Anda bisa bilang nggak apa-apa ya, nggak mungkin lah. Itu sudah dapurnya si Fauzan itu ya, Kosasi ya. Si Fauzan udah kenyang itu, makanya dia tambah gemuk tuh, mukanya sampai begini-begini kan, makan uang member itu. Sama kroco-kroconya di bawah ya, termasuk si John Iskandar itu kan kena juga dia nanti itu. Per bulan ya, menggunakan P-Network untuk mengumpulkan uang member. Bahaya loh ya. Apalagi menjanjikan satu koin 5 miliar. Bahaya. Ya. Kalau hanya cuman menjanjikan bilang akan bisa cair satu koin 5 miliar, ya urusan kamu, yang penting kamu siapkan dananya. Ya, bikin platform. Tapi kalau kamu sudah kumpul uang member, bahaya, itu namamu sudah masuk di sana di Palo Alto. Fauzan ya, John Iskandar dan antek-anteknya. Kalian hati-hati itu ya. Struktur dari PTNS itu kena semua nanti dari P-Network ya. Bisa dituntut itu, jelas. Karena merugikan P-Network itu akan dituntut itu. Member-member di bawah kan jadi mengumpulkan uang, padahal P-Network kalau ditambang kan gratis ya. Apa yang menurut Anda gak apa-apa, belum tentu menurut Dr. Nicholas juga gak apa-apa. Buktinya instruksi sudah diberikan ke dalam sistem AI P-Network untuk secara otomatis membekukan semua akun kalian yang mengikuti jalur pencairan tidak resmi. Fauzan pada detik pertama open mainnet nanti ya. Bosku katanya yang baik, justru Fauzan membantu pikor sosial tentang Pi. Berapa banyak pionir yang berhenti di tengah jalan gara-gara bingung kemana mau bertanya tentang Pi. Ini sebuah tindakan penyelamatan bosku ya. Sosial media kan banyak lah ya, bukan hanya sama Fauzan aja orang bisa nimba ilmu. Belajar sama saya juga bisa, saya tahu tentang Pi, saya nambang dari 2020 ya. Tanya-tanya sama senior-senior P-Network itu ya. Silakan Anda belajar aja. Kalau sama saya yang lebih, saya hari-hari dengan P-Network saya. Jadi kalau mau tanya tentang P-Network, tanya sama saya aja yang kebenaran ya, bukan yang halu-halu di luar sana ya. Jadi jangan bilang Fauzan ini mendidik apanya yang dididik. Ujung-ujungnya kumpulin uang member ya. Itu memang baik pada awalnya, tetapi digunakan sebagai pancingan saja untuk melakukan modus utama, yaitu penghimpunan dana ilegal. Benar-benar itu. Sama seperti yang saya dengar tentang janji saudara Fauzan Wibowo untuk mengusut tuntas kasus Pisorum ya. Dia juga anggota Pisorum dulu. Itu juga cuman pancingan saja untuk bisa kembali memperdaya para korban Pisorum yang kini menjadi pengikutnya, yang tidak sadar bahwa kalian justru keluar uang lagi untuk perusahaannya Fauzan. Kalau pionir bingung, kan ada moderator. Manfaatkan saja chatroom di aplikasi Pi daripada harus bayar yang tidak jelas di luar sana ya. Jadi itu saja percakapan yang terjadi. Ya, 80% apa yang dikatakan Kosasi itu benar ya. Ya 80% lah ya. Tapi kalau yang lain itu kan ya embel-embel tambahan dari Mr. Kosasi aja. Kacau, mari kita lihat di kolom komentar ya. Terima kasih sudah memberitahukan kami Pak. Beberapa orang masih tertawa dan berharap Anda bercanda. Tetapi ketika terjadi mereka terkejut ya. Bakal seru nih, bakal akun masuk freezer nih habis itu mewek barang katanya. Kalau Fauzan Wibowo menjadi penyebab terhalangnya dan tertundanya open mainnet, tolong Pak Kosasi Nakamoto. Bagian ini open mainnet apa ya, Republik GCP ya, bukan open mainnet network ya. Tolong Pak Kosasi Nakamoto, bagaimana cara supaya tidak terjadi penghalang open mainnet lagi, karena pasti dia nggak mau mundur. Jangan
gara-gara Fauzan Wibowo kata pionir jadi terhambat ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, kapan lagi kita bisa berdiskusi dengan ahli kripto asli dari Kosasi Nakamoto. Tidak seperti yang bayar hanya, tidak seperti yang bayar itu hanya omon-omon. Postingan ini pantas memojokkan seseorang ya. Ya oke, masih banyak ya di kolom komentar. Jadi itu saja sobat pionir. Ya, semoga ini memberikan edukasi buat Anda. Ya, harga pi sekarang itu masih 3.400. Teman-teman kalau mau tukar atau mau beli koin pi, kontak sama saya, nomor saya, nomor WA 081237727096. Ada juga di kolom komentar ya. Siap bantu, amanah buat teman-teman. Saya nggak pakai PT, saya pribadi, video saya saksi kekuatan. Kalau ada penipuan, pakai video saya ya. Sertakan bukti-bukti yang sesuai kalau saya menipu Anda ya. Silakan bertransaksi dengan Yosua, siap bantu kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Bye.